Nikita Mirzani membantah tuduhan sudah menelantarkan putrinya Laura Meizani atau Loli. Nikita Mirzani mengatakan telah merawatnya dari sejak kecil. Nikita Mirzani mengatakan sebagai seorang ibu sudah berusaha tenaga untuk membesarkan Loli yang masih dalam asuhannya. Nikita Mirzani beranggapan tindakan tegas yang dilakukan terhadap Loli merupakan bagian dari bentuk kasih sayang. Tujuannya agar Loli tidak salah jalan, apalagi di mata Nikita Mirzani, Loli merupakan anak perempuan. Keinginan Loli yang ingin lepas dari genggamannya, Nikita Mirzani menyerahkan segala keputusan kepada putrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kupikir rumah aman itu aman. Laura Mirzani bisa kabur dari rumah aman. Terus pertanyaannya, amannya di mana? Nyatanya ada yang bisa kabur. Kok gitu? Gimana ini? Tanggung jawab siapa? Nikita Mirzani sebagai ibu wajar dong kalau ngamuk dan marah. Soalnya dia itu mempercayakan anaknya tinggal di rumah aman. Tapi nyatanya rumah aman itu ya tidak aman. Terbukti kok bisa Laura Mirzaninya kabur. Terus kata Laura Mirzani, di sana itu nggak nyaman, disatuin sama BO, sama apa tuh, sama penyakit yang punya penyakit 3 huruf. Loh, gimana ini ceritanya? Benar nggak sih rumah aman itu aman? Sebel juga ya lama-lama ya ngikutin kasus ini. Di sini terlihat banget ya kalau Loli ternyata masih guncang dan Loli masih sangat labil ya. Gini ya, saya sebagai anak perempuan ya, saya juga pernah melalui masa-masa remaja yang sama seperti Loli. Pernah kesel sama mama, pernah kesel sama orang tua, nggak sependapat, merasa nggak didukung, merasa dipojokkan dan segala macem lah. Apapun itu yang pahit-pahit pernah saya rasain gitu loh. Tapi setelah saya dewasa, sedewasa ini dan saya punya anak, saya tahu rasanya menjadi ibu saya sangatlah berat. Apapun yang pahit-pahit yang kita rasain ternyata itu cuma pikiran kita aja. Kita menerimanya itu dengan kepahitan. Dari 1000 kebaikan, miliaran kebaikan, ada satu kesalahan orang tua itu yang menjadi senjata kita gitu. Padahal tujuan orang tua nih, kan saya udah jadi orang tua ya, transisinya udah selesai. Dulu menjadi anak yang labil, sempat saya nggak nanya sama orang tua saya selama 2 tahun karena kesalahpahaman, tapi dia tetap ibu saya, tertanam di hati saya, dia tetap ibu saya, dan saya kembali lagi, saya rangkul lagi, dan ibu saya menerima saya apa adanya. Tetap itu semua karena faktor komunikasi ya. Seperti Nikita Mirzani dan Loli, ini juga miskomunikasi antara ibu dan anak. Semua punya egonya masing-masing. Jadi kalau menurut saya sebagai anak dan sebagai seorang ibu yang tak mungkin bisa terpisahkan, bahkan Tuhan pun tidak bisa memisahkan kecuali nyawa. Karena apa? Hubungan darah itu memang sudah kodrat dan takdir ilahiyah, jadi nggak bisa dipisahkan. Pesan aja buat Loli, jangan mudah terpengaruh oleh pihak dari luar sana. Tetaplah jadi dirimu sendiri, dengarkan kata hatimu yang paling dalam. Ya, mereka-mereka itu yang mungkin ya ada indikasi untuk menyerang ibumu ya karena memang punya kepentingan. Kamu adalah korban pemanfaatan mereka. Dengan iming-iming ya karena kamu baru belajar, baru pengalaman, mungkin ketemu orang-orang seperti itu karena kamu merasa kamu kesepian, gak didukung ibumu, jadi kamu dapat dukungan dari orang-orang tertentu, ya kamu merasa mereka lah yang benar. Ya nggak apa-apa, silakan kamu jalanin, nanti kamu tahu yang terbaik tetaplah ibumu sendiri. Kalau saya melihat ibumu itu jauh lebih baik daripada ibu-ibu yang lain. Tapi karena memang dia profesinya seorang artis, ya seorang tokoh, jadi memang semua ada kurang lebih ibu-ibu yang sibuk di dunia ini tuh banyak, gak cuma ibu kamu doang kok gitu.
Ayo luangkan waktu, ketemu, bicara apa adanya, saling terima apa adanya, terus maunya kemana habis ini. Tidak usah saling memaksakan ego masing-masing. Percayalah, kekesalan kamu yang sekarang cuman kekesalan sementara aja ya, sesaat aja, emosi sesaat. Memang kamu harus belajar untuk lebih bijak ya. Mungkin ibumu ada sesuatu yang gak enak di hatinya, di pikirannya, kenapa dia melarang kamu pacaran dengan A atau B gitu ya. Karena memang hati seorang ibu tuh beda Loli gitu ya. Mungkin awalnya dari sana kamu merasa ibumu egois ya nggak apa-apa, tapi itu yang terbaik. Percayalah, dia tuh selalu berdoa untuk kamu mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik ya. Kekesalan ini cuma kekesalan spontan ya, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Oke? Ya, yang lagi heboh, anak yang katanya kabur dari rumah apalah itu ya, rumah negara atau rumah apa, yang tiba-tiba heboh videonya kemana-mana karena dia nangis-nangis. Di sini Madam pengen beritahu sama kalian semua, dari aura yang video Madam lihat ya tentang si anak perempuan ini, dia memang merasakan sesuatu yang memang mengguncang hatinya. Terguncang nggak tuh? Ya, dan itu adalah semua ya keluh kesahnya itu beralasan yang tepat ya. Kesimpulannya adalah dia merasakan satu traumatik di dalam dirinya dia merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya dia ya. Dia merasakan sesuatunya itu sepertinya jujur dengan apa yang menjadi air matanya dia. Semua yang dia lakukan itu, semua ungkapannya dia, aku melihat raut wajahnya ini adalah raut wajah kejujuran, di mana aura kesedihan, keterpurukan, gelap itu menyertai ya. Dikarenakan mungkin dia memang merasa bahwa hidupnya terkekang dan hidupnya seperti tertindas. Madam cuma pengen bilang, kalau aura yang Madam lihat dari sosok anak perempuan artis ini ya, penyertaannya memang jujur. Apa yang dia rasakan, apa yang dia ungkapkan, tangisannya dia, semuanya itu semua adalah kejujuran ya. Terlepas banyak banget nih ya akun-akun soiye ya yang selalu mencoba menggiring opini seakan-akan dia kenapa kabur, kenapa bisa kabur, kenapa tiba-tiba banyak wartawan, kenapa ada di kantor polisi ya. Itu agak bingung aku sama akun-akun ini ya, akun-akun sok tahu yang selalu menggiring opini supaya caper sama ibunya. Seperti itu. Aku tahu kalian tuh kayak gitu caper sama ibunya, tapi sebenarnya kalian tuh nothing di mata ibunya. Jadi percuma sebenarnya kalian begitu ya. Karena menurut penglihatan aku, aura anak ini terlepas memang mau ada yang setting kek, mau ada yang nyuruh dia keluar dari rumah aman itu kek, intinya adalah dia itu jujur dengan tangisannya, dia itu jujur dengan apa yang dia rasakan, dia itu terpuruk, dia itu merasakan beban mental, dia itu seperti tertindas dan tertekan. Itu betul secara spiritual kelihatan dari aura wajah, mata, air mata, kesedihan, air matanya, tangisannya, frontalnya. Itu adalah ungkapan kesedihan, kekecewaan, dan keterpurukan. Itu secara spiritual. Jadi menurut Madam, ayo, yuk, anak perempuan cantik, kamu bisa bangkit dari situasi ini ya. Aku tahu kamu tertekan, semoga ada yang menolong kamu ya. Itu aja pesan Madam, karena secara kesimpulan keseluruhannya anak ini membicarakan sesuatu yang jujur yang dia rasakan selama ini.